Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Ibu Lili Suryati SPD MPD T dan pengajar praktik Ibu Mutinasari SPD. Inilah anggota kami, calon guru penggerak Angkatan 8, kelompok B2 dari Kabupaten Siak. Diskusi pertama kami yaitu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sosiokultural yang kami ambil adalah tari persembahan. Tari persembahan merupakan tari Melayu yang biasa dipentas untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari ini dibawakan oleh 5 hingga 9 orang dan seringnya berjumlah ganjil, dengan 1 orang yang dianggap spesial karena membawa tepak sebagai persembahan kepada tamu. Tarian ini diciptakan di tahun 1957. Pada saat itu, sedang dilakukan musyawarah di Pekanbaru, Riau, mengenai apa tarian yang hendak ditampilkan sebagai persembahan untuk para tamu. Musyawarah ini kemudian mengarah pada hasil kreasi sebuah tarian yang dinamakan Makan Sirih. Penari akan membawakan tepak sirih, berisi sirih. Sirih ini diberikan pada tamu, dan saat itu jika tamu tidak mengambil dan memakan sirihnya, akan dianggap kurang sopan. Bahkan, di masa itu, raja bisa murka apabila sirihnya tidak dimakan. Dalam perkembangannya, tarian ini juga bisa ditarikan para orang tua karena gerakannya yang cukup lembut. Sebagai upaya agar tarian ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum, para seniman dari Riau melakukan sosialisasi untuk mengenalkan tarian ini. Tari persembahan yang awalnya diperlukan hanya sebagai penyambutan tamu penting, seiring berubahnya zaman mengalami perubahan fungsi, yakni sebagai hiburan, misalnya di acara pernikahan dan festival kebudayaan. Selain digunakan untuk menghormati para tamu agung, beberapa gerakan dalam tari persembahan juga mengandung beberapa makna. Gerakan Selembayung. Gerakan ini adalah salah satu bentuk gerakan yang menyerupai atap dari rumah masyarakat Riau asli. Gerakan Balam Dua Sekawan. Gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang dimaknai sebagai kesetiaan maupun adanya kebersamaan antar masyarakat Riau. Gerakan Lenggang Melayu Pasembilan. Gerakan ini bermakna untuk mengapresiasi dan menghargai tamu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tepak merupakan kotak dari bahan kayu yang diisi dengan daun sirih. Properti ini merupakan bagian wajib dari tari persembahan, karena merupakan unsur utama yang menjadi karakteristik tarian ini. Sirih memiliki makna tersendiri, yakni sebagai lambang penghormatan terhadap orang lain. Selain itu, sirih juga bermakna sebagai perekat dalam sebuah pergaulan. Dengan menarikannya, masyarakat Riau berusaha menyampaikan pesan bahwa manusia sebenarnya membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, menumbuhkan, mengembangkan, dan mempertahankan komunikasi yang berkualitas merupakan hal krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Daun sirih melambangkan sifat rendah hati, memberi, serta senantiasa memuliakan orang lain. Pinang dilambangkan sebagai keturunan yang baik budi pekerti, tinggi derajatnya, serta jujur dalam perkataannya, bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati yang terbuka dan bersungguh-sungguh. Kapur melambangkan kehidupan manusia mulai dari lahir dengan keadaan yang bersih hingga dalam akhir hayat pun manusia dalam keadaan bersih. Bisa dilihat dari sejak lahir sudah diazankan oleh orang tua, kemudian saat sudah meninggal dimandikan dan disolatkan.
Gambir bermakna di setiap kehidupan manusia pasti pernah mengalami pahit dan manisnya kehidupan. Hal tersebut harus dilalui dalam kehidupan dan harus tabah dalam menjalankan kehidupan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembakau mempunyai makna melambangkan hati seseorang yang tabah dan bersedia berkorban dalam segala hal. Tarian persembahan memiliki beragam fungsi yang menjadikannya tetap dilestarikan hingga zaman modern seperti sekarang. Yang pertama, mengajarkan masyarakat mengenai sikap disiplin, serta kesabaran melalui gerakan yang tenang dan lembut, namun enak dilihat. Begitu juga dengan para penari yang kesabarannya terlatih dengan mempelajari tarian ini. Kedua, mengajarkan masyarakat mengenai sikap disiplin, serta kesabaran melalui gerakan yang tenang dan lembut namun enak dilihat. Begitu juga dengan para penari yang kesabarannya terlatih dengan mempelajari tarian ini. Yang ketiga, menjadi hiburan yang menghadirkan emosi positif, di mana berbagai gerakan tari disertai lantunan musik yang menarik. Yang keempat, menghadirkan unsur keindahan, estetika, dan nilai seni dari perpaduan gerak serta alunan musik. Dan yang terakhir, melatih kreativitas dari para pelaku seni sehingga dapat mengembangkan koreografinya menjadi tari kreasi yang khas. Diskusi kami yang berikutnya yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota pada masyarakat konteks sosial budaya lokal di daerah Anda. Menurut Ki Hajar Dewantara, umumnya pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Tari persembahan sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur konteks budaya akan menjadi penguatan karakter terhadap murid sebagai individu dan sebagai warga masyarakat dalam membentuk sikap positif dan kesempurnaan budi pekerti. Karakter luhur daerah menjadikan sebuah budaya dalam tumbuh kembang anak secara holistik dan seimbang dalam menghadapi kodrat zaman. Salah satu peran tari persembahan juga dapat diamati dalam melatih dan mendidik budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Diskusi kami yang terakhir adalah sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks budaya sosial lokal di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks budaya sosial lokal di daerah. Di antaranya, rendah hati, kebersamaan, tanggung jawab, dan komunikasi. Efektivitas proses pendidikan di ruang kelas akan terlaksana jika memperhatikan asas trikon dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinuitas. Pada kontinuitas ini dilakukan berkesinambungan, terus-menerus. Kemudian konvergensi. Dikembangkan sesuai kepribadian sendiri. Yang berikutnya konsentris. Pengembangan ini dilakukan dari berbagai sumber, sesuai dengan tujuan utama pendidikan, yaitu menuntun tumbuh kembangnya anak setinggi-tingginya sesuai karakter budayanya sendiri. Azas trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat mewujudkan transformasi pendidikan. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Dari presentasi yang kami lakukan,
Ada dua tanggapan dari kelompok B1. Yang pertama dari Ibu Siska Merianti SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Siak. Menurut beliau, tari persembahan itu sangatlah bagus dimasukkan sebagai sosio budaya pada murid, karena tari persembahan memiliki berbagai makna, baik itu dari segi kostum, mimik wajah, dan makna dari gerakan tari persembahan yang ada. Yang kedua dari Bapak Rizkianto SPD, berasal dari SMP Negeri 3 Minas. Menurut beliau, tari persembahan merupakan salah satu cara masyarakat menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, kita sudah mengajarkan sikap budi pekerti kepada peserta didik. Dalam tari persembahan, bukan hanya dari cara menarinya saja yang menghormati orang lain, pemilihan pakaian juga mencerminkan menghormati orang lain. Pakaian yang dipakai saat tari persembahan adalah pakaian yang sopan. Kemudian raut muka saat tari persembahan dilakukan dengan senyum. Ini juga sebagai salah satu cara untuk menghormati orang lain. Berikut referensi yang kami ambil dari website dan YouTube. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.